Pernah nggak sih ayah dan bunda berpikir kenapa ya ada anak yang kayaknya gampang banget akrab sama orang lain. Dan sementara ada juga yang cenderung anak itu pemalu dan susah untuk diajak bicara. Nah, sebenarnya kemampuan kayak mengajak teman main atau berbagi atau sekedar ngobrol ringan dengan orang lain dan itu semua adalah termasuk di dalam yang namanya social skill atau keterampilan sosial. Dan menariknya keterampilan sosial ini mempunyai peran besar buat anak-anak dan bagi masa depan mereka. Dan bukan cuma di sekolah tapi juga di kehidupan sehari-hari. Dan kita akan membahas lebih lengkap hanya di program Love Your Child. Pernahkah kita bertanya, mengapa ada anak yang cerdas secara akademis tapi sulit berteman? Atau anak yang pendiam dan pemalu, tapi diam-diam punya empati luar biasa? Hari ini kita tidak hanya bicara soal nilai rapor atau ranking kelas, tapi tentang satu hal yang semakin penting di dunia yang makin kompleks, keterampilan sosial anak. Baru-baru ini, sebuah artikel di Antara mengungkap bahwa keterampilan sosial seperti empati, kemampuan mendengarkan, hingga sopan santun harus dibangun sejak dini, bahkan sebelum anak bisa membaca lancar. Mengapa? Karena anak-anak belajar dari interaksi, bukan dari hafalan. Di Finlandia, salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik, anak PAUD lebih difokuskan untuk belajar bersosialisasi dibanding mengerjakan soal. Mereka bermain, berdiskusi, dan belajar mengekspresikan emosi. Hasilnya, anak tumbuh lebih percaya diri dan siap menghadapi dunia nyata. Di Indonesia, sudah banyak juga sekolah dan komunitas yang mulai menerapkan pendekatan serupa. Mulai dari bermain peran, diskusi kelompok, hingga pelatihan emosi sederhana. Tapi semua itu tidak akan efektif tanpa dukungan lingkungan rumah. Anak butuh melihat dan meniru bagaimana orang tuanya menyelesaikan konflik, minta maaf, atau sekedar menyapa tetangga. Jadi, mari kita bantu anak-anak kita, bukan hanya untuk pintar, tapi juga paham cara hidup bersama orang lain. Karena di masa depan, nilai akademis bisa dilupakan, tapi sikap baik dan empati akan selalu diingat. Halo ayah dan bunda pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik, mengasihi anak, menjadikan generasi yang lebih baik. Dan topik pada episode kali ini adalah pentingnya social skill pada anak. Dan jika Anda memiliki pertanyaan terkait topik yang akan kita bahas atau ingin membahas topik yang lain di episode-episode berikutnya, Anda bisa menghubungi di Hotline Care di 0813 1776 2777 atau bisa ditulis di dalam kolom komentar. Dan bersama kita telah hadir narasumber kita, seorang psikolog, Ibu Sunita Joyce, MPSI psikolog. Dan Bu Sunita, terima kasih telah bergabung pada episode kali ini, dan kita membahas episode kali ini adalah bahasan yang sangat menarik ya, dan sangat dibutuhkan oleh keluarga. Dan untuk anak-anak melihat dari keterampilan sosial ya, itu tentunya sangat dibutuhkan. Keterampilan sosial apa sih maksudnya keterampilan sosial, apalagi pada anak-anak yang usia dini? Ya, jadi dari kata-katanya keterampilan sosial itu adalah salah satu kemampuan dari anak untuk bisa berinteraksi atau berkomunikasi atau berelasi dengan orang lain dan orang-orang di sekitarnya. Yaitu termasuk di dalamnya adalah kemampuan mereka untuk bisa berbagi, bekerja sama, menyelesaikan konflik, mengembangkan hubungan, kemudian berempati dan lain sebagainya. Itu masuk di dalam wadah yang kita sebut sebagai social skill atau keterampilan sosial.
Terus seberapa pentingkah kita untuk anak-anak ini tentang keterampilan sosialnya? Ya, sangat amat penting. Ya, Hmm. sangat penting sekali anak-anak memiliki social skill. Saya di counseling center kami memiliki ada beberapa klien-klien yang datang sudah di usia dewasa dan mereka memiliki kondisi mentalitas yang lagi down, bahkan sampai di sisi depresi. Dan pada saat kita coba gali gitu apa masalahnya, ternyata masalah satunya adalah keterampilan sosial mereka yang tidak terasah. Dan kalau kita mundur lagi ke belakang, keterampilan sosial yang tidak terasah ini adalah karena orang tua tidak memberikan arahan atau tidak menolong mereka untuk mengasah keterampilan sosialnya, sehingga mereka bertumbuh tanpa mengerti apa itu namanya kerjasama, apa namanya empati. Mereka nggak bisa mengekspresikan pendapat mereka nggak tahu bagaimana mengekspresikan emosi mereka, sehingga seringkali terjadi konflik karena akan ada salah pengertian, ada salah persepsi dengan orang lain. Dan biasanya anak-anak yang mempunyai keterampilan sosial yang rendah, mereka akan cenderung mempersepsi dunia dan sekitarnya dengan cara yang kurang tepat atau negatif. Dan tentunya itu akan menyiksa kita. Begitu. Jadi keterampilan sosial dari anak-anak sangat penting karena itu akan berdampak kepada bagaimana mereka akan hidup sampai mereka dewasa. Jadi bagaimana kalau kita mau membedakan anak yang normal dan anak yang sepertinya membutuhkan keterampilan sosial ini? Ya, jadi keterampilan sosial ini ada tahapannya. Ya, ada tahapannya ya. Ada di anak usia sekian, apa sih yang harus kita ajarkan? Misalkan di anak-anak yang usia 1-3 tahun, di mana mereka mulai berinteraksi, apa yang biasa kita ajarkan? Kalau mau terima sesuatu pakai tangan kanan. Kalau mau sesuatu ngomong, boleh minta, itu social skill. Cara mereka bisa berinteraksi dan mengkomunikasikan apa yang ada di pikiran mereka dan apa yang ada di perasaan mereka, gitu ya. Setelah dikasih bilang terima kasih, that's social skill ya. Atau kalau ada yang jatuh atau mamanya butuh bantuan, dia lihat diajarin, kakak boleh bantu mama, itu social skill. Dia akan menjadi lebih peka untuk harus bertindak apa dalam situasi apa, gitu ya. Jadi dari kecil mereka udah dilatih. Pada saat mereka semakin besar, kita akan mulai melatih mereka dengan teknik-teknik atau keterampilan sosial yang lebih baik. Misalkan pada saat kamu ketemu sama orang baru, salam dan sebutkan, halo nama saya ini. Misalkan seperti itu ya. Kalau misalkan ada orang yang bicara, misalkan, kamu harus dengar, jangan ikutan bicara. Kalau anak-anak kecil lagi, kalau misalkan mau ngapa-ngapain, mengantri itu sebenarnya adalah social skill, keterampilan sosial. Nggak boleh rebutan, harus ganti satu-satu gitu ya. Jadi setiap anak punya tahapan pembelajaran social skillnya. Jadi kita nggak pakai istilah normal atau tidak normal, tetapi kita pakai istilah anak itu sudah sejauh mana tingkatan pemahaman terhadap social skillnya, gitu. Ya, sekarang kalau kita lihat ya di sekitar kita, sepertinya budaya, budaya tanda kutip ya, karena kalau bagi saya ini bukan budaya ya, yang memang harus diperbaiki. Kalau kita lihat orang tua mengantri dan sepertinya serobot-serobotan dan anak-anak akhirnya berpengaruh kepada anak-anak. Ya, yang seperti hal-hal begitu mungkin yang harus kita hindari atau apa yang orang tua yang harus dipelajari, yang harus diingatkan atau agar supaya anak-anak mereka tahu gitu. Ya, betul. Ya, jadi karena social skill ini harus diajarkan dari dini sesuai dengan tingkatnya mereka, sehingga kita bisa langsung relate. Kalau memang diajarkan dari dini, berarti mulainya di mana? Di rumah. Di rumah gitu ya. Dan bagaimana cara mengajarkan mereka? Anak-anak kecil ini nggak bisa, anak-anak yang masih usia muda itu belum bisa berpikir abstrak. Apa maksudnya berpikir abstrak? Berpikir dengan cukup instruksi, kemudian mereka bisa langsung paham. Ngebayangin, nggak bisa. Mereka butuh contoh, role model untuk mereka bisa memahami instruksi yang disampaikan kepada orang tuanya. Oleh karena itu role model itu sangat-sangat amat penting dalam mengajarkan social skill kepada anak-anak. Bagaimana tadi kita ngantri, adanya mungkin anak kita mau langsung bilang, "Didi, no, bukan begitu peraturannya, sini ngantri," gitu ya. Pada saat kita menjawab telepon, apakah kita nadanya kasar atau enggak? Mereka melihat gitu ya, karena mereka mendengar. Oh, jadi kalau jawab telepon harus begitu. Ya, jadi tanpa sadar kita orang tua seringkali mengajarkan anak-anak kita keterampilan sosial yang mungkin belum tepat dengan modeling yang kita lakukan dalam keseharian di rumah tangga. Jadi harus hati-hati gitu ya, harus selaras antara apa yang kita ajarkan dan apa yang kita harapkan untuk anak kita lakukan
tentunya kita berharap anak kita melakukan social skill yang tepat gitu ya. Tapi role modelnya bagaimana? Apakah kita sudah mencontohkan social skill yang benar atau belum? Itu jadi tantangan buat orang tua. Kalau seandainya ya Bu Sunita, memang tidak semua anak-anak mereka memiliki orang tua yang maksudnya yang baik, yang bisa mencontohkan tapi kalau seandainya mereka mendapat orang tua yang kira-kira kurang mengajarkan akan hal-hal tentang sosial ya, apa yang harus dilakukan? Ya. Kasihan juga kan anak-anak yang seperti ini ya. Ya, kita bersyukur, kita puji Tuhan ya, karena memang ada yang namanya sekolah di luar ya, dan makanya dibilang sekolah itu adalah rumah kedua. Di mana sebenarnya sekolah kedua adalah tempat di mana pelajaran-pelajaran yang mungkin belum ada di rumah atau kurang di rumah diperlengkapi oleh sekolah gitu ya. Jadi ini juga sekali mau sampaikan, pendidikan yang paling utama itu sebenarnya di rumah. Jadi bukan kita kirim ke sekolah terus kita bebas tugas gitu ya. Jangan ya, sebenarnya kita sekolah fungsinya adalah untuk melengkapi apa yang kita tidak bisa ajarkan di rumah sendiri, misalkan pelajaran-pelajaran yang udah susah makin besar ya, makanya kita kirim mereka ke sekolah. Tetapi untuk tugas utama orang tua adalah mengajarkan hal-hal mendasar ya, salah satunya tentang social skill ini. Tapi ya itu, pada saat in absentia dari orang tua dalam mengajarkan, puji Tuhan sekolah-sekolah kita punya standar di dalam kayak greeting, selamat pagi, kemudian apa yang harus dilakukan pada saat menjawab guru, harus angkat tangan dulu, itu social skill. Kemudian sekolah juga memfasilitasi untuk kerja kelompok, itu juga akan mengajarkan social skill, gimana caranya bekerja sama. Cuman memang akhirnya anak-anak menjadi lebih berat ngejalaninya dibandingkan kalau mereka sudah diajarkan terlebih dahulu dari rumah. Karena tidak terbiasa Karena tidak terbiasa, ya. Wah, sangat menarik ini ya. Terus apa yang dampak jangka panjang bagi anak-anak yang sepertinya kurang dari social skill ini? Ya, saya tadi malam baru ada satu klien ya, karena memang di rumah social skillnya sangat amat kurang, orang tua begitu dingin, jarang punya interaksi sama anak-anak gitu, yang nggak menjadi role model yang baik. Sampai dia dewasa, bahkan sampai dia kerja sekalipun sekarang ini, dia suka bingung mau bertindak apa di dalam situasi tertentu. Dan pada saat kita nggak tahu social skill itu, kita akhirnya punya persepsi atau konsep diri yang cenderung lebih rendah. Kalau orang seperti itu pasti dia nggak suka sama saya, misalkan gitu ya. Atau misalkan pada saat orang bertindak seperti A, seperti B, mereka akan cenderung berpikirnya secara negatif gitu, dan mereka nggak percaya diri. Akhirnya mereka seringkali lebih banyak memojokkan diri dan lain sebagainya. Dan ini yang akan menyebabkan banyak masalah-masalah secara psikologis pada saat mereka dewasa, bahkan di usia anak-anak sekalipun gitu. Wah, dampaknya sangat sangat menarik dan sangat kalau besar ya dampaknya. Dan kita akan kembali ya Bu Sunita ya setelah yang satu ini. Tetaplah di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas pentingnya social skill pada anak-anak. Dan kembali kepada Bu Sunita, kira-kira Bu Sunita ya, faktor-faktor apa saja yang kita terapkan kepada anak-anak untuk meningkatkan social skill mereka? Ya, hal yang pertama adalah kembali tadi kita sudah bicarakan ya, keluarga adalah salah satu tempat terbaik anak-anak belajar tentang keterampilan sosial ya, role model dari orang tua dan lain sebagainya ya. Dan kadang-kadang pola asuh merupakan juga salah satu kontributor yang besar sekali. Apakah seringkali ini apalagi di beberapa suku mungkin ya di Indonesia ya, kita punya punya budaya di mana ayah adalah orang yang punya kata terakhir dan semua harus ngikut gitu ya, memberikan perintah gitu ya, lebih otoriter gitu ya. Sehingga anak-anak nggak terbiasa untuk bertanya gitu ya, kenapa nggak diperbolehkan, nggak diberikan kesempatan, atau bahkan pada saat dia dalam mood yang tidak baik, dia nggak dikasih space untuk bisa bercerita tentang apa yang ada di dalam perasaannya, seperti apa emosinya misalkan. Ini mempengaruhi anak untuk tidak bisa berempati nantinya ke depan, karena mereka tidak terbiasa untuk mengenali emosi mereka sendiri, dan bahkan nggak boleh mengekspresikan emosi sendiri, pokoknya ngikut aja gitu, nggak usah banyak bertanya gitu ya. Sementara kita tahu ya, bertanya adalah salah satu alat terbaik untuk anak-anak belajar, dimana kita punya kesempatan untuk menjelaskan yang benar daripada mereka dengerin dari yang lain gitu ya. Mendingan mereka dengar penjelasan dari orang tua. Jadi pada saat kita otoriter, akhirnya kita menutup semua pintu untuk anak ini belajar dan mengasah keterampilan-keterampilan yang seharusnya mereka pelajari justru dari orang tua mereka.
Nah, hal yang kedua juga yang harus kita perhatikan adalah lingkungan sekitar, pergaulannya mereka ya. Kita harus ingat bahwa anak-anak itu organ otak itu bertumbuh itu secara bertahap. Oleh karena itu pada saat kita mengajarkan mereka social skill juga harus bertahap. Jangan tiba-tiba langsung kita jebloskan, misalkan anak 3-4 tahun atau 5 tahun kita jebloskan ke satu lingkungan yang terlalu luas, terlalu beragam, informasi dari yang dimiliki oleh anak-anak itu terlalu banyak, sehingga anak-anak bukannya belajar social skill, mereka malah bingung gitu. Karena pada saat dia melakukan A seperti yang orang tuanya suruh, si B nganggap dia lemah, yang ini melakukan hal yang lain, ini melakukan hal lain, akhirnya dia bingung. Apa yang seharusnya dia lakukan gitu ya, akhirnya malah merusak keterampilan yang sudah diajarkan di rumah. Jadi harus bertahap. Semakin muda anak-anak kita mulailah dengan membawa mereka untuk berinteraksi sosial di luar rumah dari kelompok yang kecil dulu, misalkan kelompok keluarga, pertemuan keluarga gitu, lebih besar lagi, lebih besar. Itulah makanya kenapa usia sekolah di usia berapa? 7 tahun. Ya, artinya karena memang social skill yang mereka mau dilatih dulu, dipersiapkan sebelum mereka masuk ke kelompok yang lebih besar. Karena sekolah kan lebih besar ya. Beragam orang akan mereka temui dan mereka harus bertindak seperti apa gitu ya. Kebanyakan sedikit ada satu penelitian, kebanyakan kasus-kasus bullying yang terjadi, baik yang membuli dan yang dibully. Salah satu faktor mereka melakukan hal tersebut adalah mereka tidak memiliki keterampilan sosial yang cukup baik gitu. Yang satu, mungkin bawa dari rumah mereka nggak tahu bagaimana caranya mengekspresikan emosinya di rumah, mereka ekspresikan di rumah. Untuk yang menjadi korban bully, mereka kurang confident dan mereka nggak bisa melindungi dirinya sendiri karena tidak diajarkan social skill yang baik gitu ya. Jadi inilah faktor-faktor dari rumah, lingkungan, dan kemudian juga faktor-faktor pembelajaran yang kita modeling gitu ya Kak. Cuman kita ajarkan secara yang kita modeling di rumah dan pada saat kita berinteraksi dengan orang lain. Mereka akan belajar, oh kalau omnya bilang begini, situasi ini papa bikin apa nih? Kalau lagi ada konflik antara papa dan mama nih lagi bertengkar, apa yang mereka lakukan? Mereka akan belajar dari situ untuk mereka bawa keluar. Gitu. Jadi anak-anak itu mereka harusnya belajar secara bertahap ya, agar supaya mereka bisa lebih menambah pengetahuan mereka tentang social skill ini. Dan sekarang kan di daerah modern seperti ini, bagaimana kita mengembangkan social skill di daerah gadget seperti ini? Ini memang challenging-nya. Jadi sekarang ini ada beberapa penelitian yang mengungkapkan bahwa memang social skill anak-anak kita dengan era gadget sekarang ini tuh semakin rendah gitu ya. Karena mereka berinteraksi dengan yang kita sebut maya, nggak nyata ya. Yang mana misalkan mereka bikin komen aja, abis itu dia bisa hilang, dia nggak perlu mempertanggungjawabkan komentarnya, nggak ada yang tahu juga gitu ya. Dan kemudian mereka juga jadi lebih nggak terbiasa untuk menerima respon yang mungkin nggak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Karena kalau manusia kita nggak bisa baca pikiran mereka gitu. Sewaktu-waktu mereka bisa merespon yang berbeda dengan apa yang kita harapkan dan kemudian kita harus merespon balik responnya mereka. Misalkan itu skill yang harus dimiliki gitu. Karena pada saat mereka kerja, mereka akan bertemu dengan berbagai macam orang yang berbeda-beda dan kita harus punya skill yang banyak untuk bisa menyikapi berbagai perbedaan pendapat, empati, nggak gampang sakit hati dan lain sebagainya. Dan gadget tidak mengajarkan itu, gitu ya. Gadget nggak mengajarkan rasa empati, rasanya bermacam-macam orang gitu nggak mengajarkan. Jadi orang tua yang perlu kita lakukan adalah untuk bisa membuat house rules yang jelas gitu. Karena kita tahu kita harus melatih mereka bukan hanya berpaku pada dunia maya, tetapi mereka hidup di dunia nyata. Bekali mereka dengan keterampilan-keterampilan yang mereka butuhkan untuk hidup di dunia nyata. Gitu. Terima kasih sekali Bu Sunita ya. Dan ini juga sebuah peringatan untuk orang tua, para orang tua ya, agar supaya mereka lebih bisa mengembangkan social skill yang ada pada anak. Dan kita akan kembali lagi ya Bu Sunita setelah yang satu ini. Tetaplah di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan di segmen ini adalah segmen yang terakhir Bu Sunita, tak terasa ya sudah di segmen terakhir dan kita akan mendengarkan mungkin ada tips-tips yang dibagikan kepada orang tua agar supaya orang tua mengetahui tentang kemandirian dan kemandirian yang harus dikembangkan kepada anak, kemandirian tentang social skill tentunya. Ya, oke. Tips yang pertama adalah untuk anak-anak yang usianya lebih muda.
orang tua kita bisa mengajarkan mereka dengan role playing gitu ya. Misalkan mama bikin apa, bilang apa nak, terima kasih, misalkan salam, misalkan begitu ya. Latih mereka mulai dari sedini mungkin tentang social skill, bagaimana berinteraksi, tata tertib, aturan bermain, etika, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah jangan lupa dalam role playing itu ada yang namanya role model gitu ya. Jadi pada dunia nyata, pada saat role play di rumah gitu ya, pada saat keluar rumah, terapkan apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita saat kita berinteraksi dengan orang lain. Apakah kita hormat sama nenek mereka? Apakah kita bicara kasar kah atau cara lembut sama nenek mereka? Sebenarnya kita suruh mereka untuk bicara lembut misalkan. Bagaimana kita berinteraksi sama orang lain. Bagaimana kita menyelesaikan konflik atau perbedaan pendapat. Itu mereka perhatikan. Mereka akan menyerap lebih banyak saat kita mencontohkan. Dan yang paling mereka sering lihat adalah papa dan mama. Bagaimana papa dan mama menyelesaikan konflik di dalam rumah. Berargumen gitu ya. Itu adalah salah satu tips yang bisa juga kita lakukan pada saat kita mengajarkan role playing. Dan hal yang berikutnya adalah atur waktu mereka dengan dunia maya untuk bawa mereka kembali ke dunia nyata gitu ya. Ajak mereka ke kegiatan-kegiatan. Misalkan perkumpulan keluarga. Sejam 2 jam tapi nggak ada gadget ya nak. Kita waktunya berinteraksi sama keluarga kita misalkan gitu ya. Jadi kita belajar untuk bagaimana mengasah keterampilan social skill kita. Hal yang berikutnya adalah ingat social skill ini bertahap gitu ya. Jangan kita langsung ceburkan mereka supaya dia makin pintar social skillnya, kita bawa mereka ke lingkungan yang terlalu luas gitu. Kasihan, mereka akan bingung karena pengaruh dari sekitar mereka dengan otak mereka yang masih terbatas akan membuat mereka bingung gitu. Jadi lakukanlah secara bertahap gitu. Dan yang berikutnya untuk orang-orang yang sudah lebih besar, abang-abang yang lebih besar, anak yang lebih besar, libatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan organisasi di gereja ya salah satunya gitu ya. Itu membuat mereka bisa mengasah keterampilan sosial mereka dengan lebih baik. Dan ini sangat penting. Pada saat mereka punya masalah, dengarkan. Ternyata mereka dan analisa ada social skill mana yang kira-kira mereka belum miliki sehingga mereka memiliki konflik dengan teman-temannya. Ajarkan dan role modelkan gitu ya untuk mereka. Gitu. Mudah-mudahan itu bisa membuat anak-anak kita bertumbuh dengan lebih baik social skillnya. Wah, terima kasih sekali ya Bu Sunita untuk tips-tips dan kesimpulan yang telah kita bahas pada episode kali ini. Dan pemirsa, terima kasih telah setia mengikuti program Love Your Child hari ini. Dan semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat untuk Anda dan keluarga. Tetap semangat dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Cintai anak Anda untuk menjadikan mereka generasi yang lebih baik. Sampai jumpa di program Love Your Child episode-episode selanjutnya.